Time is barely on our side. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar IPA materi perkembangbiakan tumbuhan. Jadi jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa alat tulis disiapkan di dekat anak-anak. Selama kalian menyimak video ini, bagian-bagian penting silahkan dicatat sebagai bahan referensi kalian dalam belajar. Oke, siap? Keep on watching. Materi IPA perkembangbiakan tumbuhan ini salah satunya berada di tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, ini saya lebih jabarkan lagi melalui video ini supaya anak-anak bisa lebih explore lagi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi pada dasarnya nak, tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif atau seksual melalui perkawinan dan vegetatif atau aseksual tanpa perkawinan. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut, mari kita simak bersama penjelasan ini. Vegetatif, cara perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Makhluk hidup yang baru atau dalam arti di sini adalah keturunan berasal dari bagian tubuh induknya atau hanya melibatkan satu induk. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Nah, untuk vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa sih vegetatif alami dan buatan? Mau tahu? Simak video ini sampai selesai ya, karena akan ada penjelasan di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua, generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Oke? Yang pertama akan kita bahas adalah vegetatif. Tadi kan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, sekarang kita akan belajar yang vegetatif alami terlebih dahulu. Vegetatif alami ini perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Jadi tanpa ada bantuan dari pihak manapun, dari manusia maupun yang lainnya. Nah, contohnya di sini ada berbagai macam, ada spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, geragi atau stolon. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya di sini yang sering kita lihat di sekitar lingkungan kita banyak sekali, ada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh dari rizoma atau akar tinggal. Oke. Yang selanjutnya, umbi batang. Batang yang tumbuh ke dalam tanah dan menggembung membentuk umbi. Di sini contohnya kentang dan ubi jalar. Bisa juga bengkuang, juga salah satu contohnya untuk umbi batang. Jadi batangnya itu menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Gitu ya. Kita bisa menyaksikan di sini di foto ini ada beberapa contoh. Di sana ada kentang dan tumbuhan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 3, umbi lapis, yaitu berupa pelepah daun yang berlapis-lapis dan menggembung seperti batang
dan di dalamnya tumbuh tunas. Di sini yang dimaksud contohnya adalah bawang merah, kemudian bunga kangkung. Umbi lapis ini juga terdapat di bawang putih ya, ini juga ada. Nah, umbi lapis ini sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Kemudian umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Hampir sama ya dengan umbi batang, hanya saja ini berbentuknya itu berlapis-lapis, ada lapisan-lapisan yang mengelilingi batang. Oke, next kita lanjut. Spora. Spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kota spora yang disebut sporangium ya. Nah, spora itu juga bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Nah, fungsi spora mirip seperti biji, hampir sama ya. Kemudian tumbuhan yang bisa menghasilkan spora itu ada lumut, tumbuhan paku, jamur. Nah, di video ini juga saya cantumkan spongarium itu seperti apa kalau dilihat pakai dilihat dengan lebih detail lagi, lebih jelas lagi, lebih dekat lagi, kurang lebih seperti itu. Kalau bahwasanya di spora itu ada yang namanya sporangorium. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih itu ada stroberi, rumput teki, tanaman arbei, kemudian semanggi, dan pegagan. Untuk contoh atau gambarnya silahkan diamati. Arbei itu seperti buahnya warna merah kecil. Dan yang dimaksud stolon atau geragih itu kalau di ini bagian akar bawah itu ada yang menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, itu yang dinamakan geragih atau stolon, merambat ya, menjalar. Kemudian yang selanjutnya adalah tunas. Ya. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini juga beberapa tanaman bisa berkembang biak dengan tunas. Itu tunas akar, contohnya adalah pohon sukun. Kemudian untuk tunas adventif itu ada pisang, kemudian bambu, dan juga ada beberapa tanaman yang lainnya. Untuk gambarnya sendiri kurang lebih yang ada di video ini itu ada cocor bebek, pisang, bambu, cemara. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk foto perkembangbiakan tumbuhan secara tunas. Kemudian di sini ada beberapa ringkasan materi yang terkait dengan vegetatif alami. Di sana yang tadi kita sebutkan ada spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, gergi. Oke, ini bisa kalian baca. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi kita membahas vegetatif alami, sekarang kita akan membahas vegetatif buatan. Ada berbagai macam, yaitu mencangkok, stek, merunduk, kultur jaringan. Nah, untuk mencangkok sebenarnya ada beberapa cara, tapi di lain kesempatan, di lain video saya akan membuat video bagaimana cara atau langkah step by step ketika kita mencangkok tanaman. Oke, mencangkok sendiri artinya adalah ini ada kesalahan ketik ya, mohon maaf. Syarat tumbuhan dapat dicangkok harus berkambium dan berkayu. Jadi ketika kita mencangkok itu tidak sembarangan semua tanaman bisa dicangkok.
ada syarat khususnya, itu berkambium dan berkayu. Kalau tidak berkambium dan tidak berkayu ya tidak bisa dicangkok. Nah, biasanya pada tumbuhan dikotil. Oke. Biasanya di tumbuhan yang dikotil itu baru bisa dicangkok. Contohnya apa saja? Ada pohon mangga, ada jambu, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa tahap mencangkok, ini di kelas 6 bisa kita praktekkan, hanya saja mungkin ini akan saya buat di part video yang lain supaya lebih terstruktur untuk materi ini. Jadi ini untuk yang teori-teori terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk mencangkok ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu bisa berbuah lebih cepat dibanding jika ditanam dari biji, jelas ya itu. Kemudian memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu akar tanaman kurang kuat dan akar atau dari umur tanaman lebih pendek. Itu kerugiannya. Oke, selain pohon mangga dan jambu, ada lagi yang bisa dicangkok seperti pokoknya intinya tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya seperti apel, ya kan? Kemudian rambutan, nangka juga bisa dicangkok. Nah, untuk yang selanjutnya adalah stek. Menggunakan potongan bagian tumbuhan, pemisahan pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dengan tujuan bagian tanaman tersebut menghasilkan tanaman baru. Nah, stek ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Tadi ya dipotong. Nah, potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Untuk syarat utama dari tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan yang dapat diseleksi adalah batang dan daun. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek antara lain yaitu singkong, bunga mawar, soka. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah merunduk. Jadi, menyentuhkan batang ke tanah dan menimbunnya sehingga tumbuh akar. Contohnya adalah melati, alamanda, mawar. Di sini yang maksud adalah mawar pagar, kemudian sirih, apel, anggur, selada air, anyelir. Kemudian yang nomor 4 adalah kultur jaringan. Dilakukan dengan mengambil jaringan tunas atau daun dan dikembangbiakan melalui media khusus. Contohnya yaitu anggrek dan sawit. Di sini juga ada gambar salah satu atau contoh dalam mencangkok. Untuk merunduk, yang itu adalah merupakan perkembangbiakan vegetatif yang buatan kemudian dengan cara merunduk atau menanamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama dari bagian batang yang tertanam akan muncul akar. Nah, jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Gitu. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif. Macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. Jadi yang pertama itu berdasarkan perantaranya atau yang membantu penyerbukan itu. Yang pertama ada angin, anemogami, kemudian hewan, zoidiogami, air atau hidrogami, dan manusia. Nah, di sana juga jadi untuk jenis tanaman yang bisa dibantu oleh angin itu ada jagung dan rumput-rumputan karena serbuk sari
kulitnya harus kering atau ringan, dan mahkotanya kecil. Kemudian ciri-cirinya untuk tumbuhannya selain jagung dan rumput terpental tadi juga ada padi ya. Kemudian untuk ciri bunganya, mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Kemudian tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Nah, kemudian untuk melalui perantara hewan, itu serangga, burung, kelelawar. Bunga menghasilkan madu atau mengeluarkan aroma, yaitu bunga aster, kamboja. Nah, untuk yang melalui hewan ini, contohnya tadi kan ada serangga, kemudian burung, kelelawar, lebah, kemudian kupu-kupu. Nah, untuk contoh tumbuhannya itu ada bunga sepatu, bunga lili, dan melati. Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri bunganya yaitu warna mahkota mencolok, kemudian berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Kemudian untuk yang melalui perantara air atau hidrogami, tumbuhan yang habitatnya di dalam air, misalnya hydrilla. Nah, selain itu, serbuk sari tanaman hydrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel ke kepala putih. Nah, untuk yang perantara manusia, itu adalah contohnya tumbuhan vanili dan salak. Bunga salak dan vanili merupakan jenis bunga yang berkelamin tunggal. Bunga jantan dan bunga betina terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Bunga jantan harus dipetik dan serbuk sarinya ditempelkan di kepala putih bunga betina. Kita lanjut. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga, mulai dari kepala putih, tangkai putih, kemudian dasar putih. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini yang tadi saya sebutkan hanya sekilas saja. Kemudian untuk yang selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, sekarang kalau berdasarkan serbuk sarinya, jadi ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, kemudian penyerbukan silang atau allogami, dan penyerbukan bastar atau hybrid. Nah, penjelasannya di situ saya bercantumkan. Untuk penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putih bunga itu sendiri. Contoh, serbuk sari bunga lili, kemudian bunga lili oranye jatuh di kepala putih bunga tersebut. Itu jadi kurang lebih kalian gambarnya seperti itu ya. Kalian perhatikan. Jadi dalam satu bunga atau dalam satu tanaman. Kemudian penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan suatu bunga jatuh di kepala putih bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi masih satu tumbuhan tapi bunganya itu beda. Misalkan yang tumbuhan bunga yang atas kemudian jatuh ke bagian yang agak bawah tapi masih dalam satu tanaman. Contoh, serbuk sari bunga lili oranye jatuh di putik bunga lili oranye lain dalam satu tanaman. Kemudian selanjutnya adalah penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Jadi sama-sama bunga lili tapi beda bunga atau beda tanaman, beda pohon ya. Kemudian contohnya adalah serbuk sari dari bunga lili oranye jatuh di kepala putih bunga lili oranye yang lain ditanam yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hybrid. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Jadi ini sudah beda bunga, sudah beda tanaman. Oke, jadi untuk materi perkembangbiakan tumbuhan cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut untuk materi-materi IPA berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa
tadi materinya dicatat ya, supaya kita punya bahan referensi belajar lebih banyak lagi. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Salam semangat belajar, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.